Aksi nyata, budaya positif, Nur Hamid 211, CGP Angkatan ke-7, Kabupaten Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya sudah datang untuk mengikuti salah satu kegiatan di sekolah, yaitu untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Tapi sebelumnya saya ingin panjenengan semuanya mengangkat tangan kanan ke atas, bukti bahwa kita semuanya sehat, ya. Sehat. Yang sehat diangkat tangan kanannya ke atas. Alhamdulillah sehat, ya. Coba diangkat ke kanan, ke kiri. Oke, siap, luar biasa. Turunkan sekarang, ya. Nah, ini bukti bahwa kita sehat karena entah di tempat mana, termasuk teman saya masih kecil, teman saya zaman kecil dulu saat ini tidak bisa menggerakkan tangannya, ya. Tapi kita alhamdulillah sudah bisa. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian ada sesuatu yang perlu saya ceritakan, di antaranya sebelum kita masuk ke materi. Saya bercerita ada dua anak, ya. Ini pembentukan image, ya. Jadi ada dua anak yang bermain, satu anak menggenggam tangan. Misalkan ini dilaksanakan oleh Pak Heri. Pak Heri menggenggam tangan. Di dalam benak Pak Heri, di dalam keyakinan Pak Heri, di dalam genggamannya ini terdapat sesuatu yang harus dipertahankan karena menyangkut kehidupan beliau. Nah, ini yang A. Sedangkan yang B, ini misalkan Pak Sigit. Pak Sigit ini bertugas untuk membuka tangan dari Pak Heri. Jadi satu mempertahankan, yang satu membuka. Kira-kira Pak Sigit itu membuka tangannya Pak Heri itu kesulitan atau tidak? Kesulitan. Iya, betul, kesulitan karena di dalam benak Pak Heri, di dalam keyakinan diri Pak Heri, ada sesuatu yang harus dipertahankan di situ. Kenapa? Karena itu menyangkut kehidupan beliau. Nah, Pak Heri dan Pak Sigit, di antara dua orang itu yang sebagai kontrol siapa kira-kira? Yang mengontrol siapa? Pak Heri, karena dia mempertahankan, kan? Kalau dia tidak ingin mempertahankan, dia ingin membuka tangan, maka dengan mudah Pak Sigit membukanya. Nah, itu tolong ini dipahami dulu. Jadi teori kontrol, kemudian keyakinan itu harus kita pahami bersama bahwa itu berawal jika berasal dari diri kita sendiri, maka kita akan mampu melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, kecuali kita menginginkannya untuk membuka. Maka dengan mungkin kalau yang membuka Mbak Bita mungkin, ya, baru akhirnya lah, gitu ya. Karena ini menyangkut sesuatu yang harus dipertahankan gitu. Berikutnya Mas Pak, nanti di slide yang tadi, ini slide yang tadi yang contoh kasus. Ya. Nah, ini ada kalimat pemantik yang mungkin tidak perlu dijawab sekarang, tapi saya bacakan. Nanti setelah selesai acara saya ingin kembali ke kalimat pemantik ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira panjenengan setuju tidak? Setuju, ya? Ini kan awal, kan? Ya. Kemudian memberi hukuman secara positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Setuju, kan? Nah. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Setuju? Oke. Ini pemahaman awal kita, semua yang ada di sini setuju. Baiklah, berikutnya yang kedua, Pak Hadi. Ya. Ini nanti akan saya terangkan, tapi ke slide yang awal, yang contoh kasus, ya. Aksi nyata, oke, aksi nyata. Klik. Ya. Baik, slide kedua. Tolong pertanyaan tadi disimpan, nanti akan saya tanyakan berikutnya. Nah, apakah yang dimaksud dengan budaya positif di lingkungan sekolah? Jadi budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh dengan hormat dan bertanggung jawab.
Jadi budaya positif itu seperti yang diyakini Pak Heri tadi, ya, sesuatu yang diyakini oleh anak-anak, kemudian sesuatu yang dilaksanakan melalui kebiasaan-kebiasaan, sehingga sesuatu yang biasa itu jika kita lakukan itu menjadi apa? Kebutuhan, gitu. Seperti sholat misalkan. Sholat itu saat kita kecil dulu mudah sekali kita tinggalkan karena kita belum merasa butuh, tapi harus dipaksa dulu. Setelah dipaksa menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu kebutuhan. Sekarang kalau jenengan kulino sholat 5 waktu terbiasa, itu pada saat jenengan belum sholat kan pasti ada sesuatu yang kurang di dalam diri kita, ya toh, rasakan gitu ya. Itu berarti sudah butuh tingkatnya, ya. Kalau dulu dipaksa kemudian biasa dan menjadi kebutuhan, sama dengan ini, ya. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan yang diyakini oleh siswa sehingga dilaksanakan berulang-ulang, dilaksanakan terus-menerus, akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang positif di sekolah. Ini kira-kira apa saja budaya positif ini? Ini dilaksanakan dengan anak kita. Yang pertama, contohnya untuk menanamkan nasionalisme, yaitu upacara bendera atau apel. Itu adalah budaya positif sehingga anak-anak mengerti dan paham dengan rasa nasionalisme. Buktinya kalau Indonesia timnasnya main, mereka dengan sangat antusias seperti Pak Sigit pasti melihat tadi malamnya menang 2-1 pada saat tim kita memasukkan, ya, bahagia kita. Tapi begitu kemasukan, wah, kita juga ikut larut di dalamnya, nah, gitu. Nasionalisme udah nampak gitu ya. Terus kemudian budaya bersih itu bukan cuma di kelas, tapi juga di lingkungan kelas sampai dengan di lingkungan sekolah. Ini budaya kita, budaya bersih di lingkungan. Itu juga merupakan budaya yang positif di sekolah. Kemudian budaya disiplin, datang tepat waktu pada saat sekolah, ya, tidak pernah terlambat. Itu juga merupakan budaya disiplin di sekolah, budaya positif di sekolah. Ya, masih banyak lagi budaya-budaya yang lain yang dikembangkan di sini. Misalkan kalau anak-anak di sini begitu ketemu dengan bapak ibu guru langsung saling cium tangan, ya, atau bahkan berdoa sebelum memulai pelajaran, berdoa setelah mengakhiri pelajaran. Itu pun juga merupakan satu budaya positif. Next. Nah, di antara yang disampaikan tadi ini akan menghasilkan sesuatu yang tertera di sini. Jadi manfaat yang dapat dirasakan oleh guru dan murid jika budaya disiplin di sekolah itu sudah tercapai. Di antaranya pertama, membangun hubungan kerjasama antara murid, guru dan orang tua. Jadi keberhasilan dari seorang murid, keberhasilan dari pendidikan ini ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu satu di lingkungan sekolah, yang kedua di lingkungan rumah, dan lingkungan sekitar rumah. Anak berada dengan kita itu hanya sekitar 6-7 jam. Jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 jam. Gitu? Selebihnya 24 kurang 6 berarti 18 jam itu anak-anak berada di rumah. Nah, keberhasilan jika kita mampu untuk membuat karakter anak itu bagus, akan tetapi di rumah mereka itu tidak memiliki karakter yang seperti itu, maka bisa dipastikan anak tersebut juga tidak 100% berhasil, ya, karena sering kita dengar galangan itu kalah dengan golongan. Nah, itu bahwa golongan itu teramat sangat mempengaruhi pribadi dari siswa, gitu, ya. Berikutnya lagi seperti yang saya kemarin disampaikan pas di warung dengan Pak Harto di warung Ayu itu ya, Pak. Ketemu sama bapaknya Ayu, saya kira bapaknya Ayu, ternyata suaminya Ayu. Menceritakan seperti ini, Pak, saya minta tolong anak-anak itu kalau nakal ditegasi, nah gitu ya, ditegasi. Ya sudah, Pak, ditegasi. Nah, kemarin kok sore hari misalkan gitu ya. Nah, kalau sudah di rumah kan bukan tanggung jawab kita karena dia sudah lepas baju. Maka dari itu kesuksesan itu tergantung dari 3 hal. Kalau di sekolah tanggung jawab kita. Setahu saya anak SMP Negeri 4 Pagerwojo itu di sekolah sangat sopan. Tidak mungkin, tidak ada, belum pernah saya sekalipun dia pakai seragam kemudian membawa rokok, belum pernah.
Ya, tapi kalau sudah dia lepas atribut sekolah, berarti itu merupakan tanggung jawab keluarga. Nah, atau ini memang harus dipilah-pilah. Kemarin saya sudah menyampaikan juga kepada Bapak Yayu tadi ya. Kemudian menumbuhkan kesadaran dalam melakukan hal-hal yang baik. Nah, dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada, maka akan timbul kesadaran untuk melakukan hal-hal baik yang baik. Kalau sudah seperti ini, berarti kesadaran itu tumbuh dari dalam. Namanya apa? Kesadaran intrinsik, ya, dari dalam diri. Itu luar biasa kalau sudah seperti itu. Kalau yang kedua, ekstrinsik. Misalkan anak begitu melihat kita, dia akan memasukkan bajunya. Nah, itu ekstrinsik Mas ya. Tapi kalau tidak melihat kita, harus keluarkan lagi. Apakah anak yang seperti itu salah? Tidak, nanti akan ada penjelasannya di kebutuhan dasar manusia. Nanti ada di belakang. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti ada di belakang. Okay? Jadi kesadaran itu akan tumbuh kalau nilai positif tadi sudah tercapai, maka kesadaran akan tumbuh dari kesadaran intrinsik dari dalam diri siswa sendiri. Tanpa kita suruh, anak tersebut pasti akan melaksanakan kegiatan-kegiatan positif yang sudah ditanamkan di sekolah. Berikutnya, mulai terbiasa dengan pola hidup teratur. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, disiplin tidak bisa didadak. Disiplin itu harus tercipta mulai dari diri anak itu pada saat sekolah. Kalau anak sekolah sudah disiplin, insya Allah tujuan orang hidup itu kan bukan cuma sekolah. Misalkan TK juara siji, SD juara siji, SMP juara siji, SMA juara siji, kuliah juara 1, baru tidak nyambut gawe selesai. Apakah seperti itu? Kan enggak. Juara berapapun atau tidak juara berapapun, maka suatu saat dia akan di titik akhirnya dia akan bekerja, ya kan? Nah, dalam bekerja itu dibutuhkan disiplin. Nah, disiplin itu tidak bisa didadak. Seperti itu kan? Karena sudah terbiasa dengan pola hidup yang teratur, maka anak tersebut akan menjadi disiplin, otomatis gitu ya. Berikutnya, menciptakan kepercayaan diri dan tanggung jawab. Karena tidak pernah melanggar sama sekali, otomatis anak tersebut akan memiliki rasa percaya diri, ya, dan tanggung jawab tentunya. Berikutnya, membangun karakteristik siswa, mengembangkan gotong royong dan kerjasama antara murid, guru, dan bidan. Ya, kok hilang? Oh ya, tuh. Kemudian menumbuhkan pengembangan motivasi intrinsik yang saya sampaikan tadi. Motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri, dari siswa itu sendiri, bukan dari orang lain. Tidak harus menunggu Bu Ari untuk menyampaikan, ayo bajunya dimasukkan. Enggak, mereka timbul dari dalam diri bahwa sekolah itu harus rapi, gitu ya. Berikutnya, membangun hubungan sosial yang bagus antara warga sekolah. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tugas dari membesarkan, mensukseskan pendidikan pada anak bukan tanggung jawab sekolah tok. Lainnya apa-apa, misalkan bocah nawakal, wis sekolah ini. Nah, bocah kok pinter, putrane sopo. Lek-lek, saya kira pundi sekolahan. Lek apik, bapak ya. Ya memang dari dulu seperti itu. Tapi insya Allah dengan kerjasama yang bagus dan sudah kita jalin ya, mulai dari fasilitas dan sudah kita banyak sekali fasilitas yang dimiliki anak, termasuk BSM kemarin, kemudian apa namanya Pak, PIP dan lain sebagainya, itu sudah kita sampaikan fasilitas. Insya Allah hubungannya mulai bagus. Menumbuhkan rasa aman dan nyaman pada siswa. Jika positif itu sudah terbentuk, maka rasa aman dan nyaman itu pasti terbentuk pada siswa. Kalau rasa aman dan nyaman terbentuk, maka anak akan merasa betah berada di sekolah, bahkan mau pulang aja males. Ya, saya Pak Harto, Pak Wajir, Pak Heri kemarin sampai jam 2:30. Tak tahunya anak-anak sudah kembali lagi ke sini. Ya, karena bentuk cintanya pada sekolah dan berlatih silat. Jadi anak seperti itu ya. Kalau budayanya yang lebih bagus lagi, anak-anak tidak mau pulang tapi mengerjakan tugas di sekolah berkelompok. Setelah itu baru pulang. Kalau budaya yang ingin kita tumbuhkan itu ya. Kalau itu udah
luar biasa, dia punya keinginan intrinsik. Yang berikutnya akan menumbuhkan kesadaran dari diri murid terhadap budaya yang positif seperti yang saya sampaikan. Berikut next. Nah, untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah ini ada beberapa teori. Di antaranya adalah ada teori kontrol, jangan sampai salah menyebutnya. Berikutnya yang kedua adalah disiplin positif, pemenuhan kebutuhan dasar yang saya sampaikan tadi ada 5 ya. Posisi kontrol, nah, jangan salah lagi. Kemudian segitiga restitusi, ini yang seperti yang saya kerjakan bersama Pak Joko kemarin sebagai apa sampelnya adalah Alan dan Leon ya, segitiga restitusi. Di situ ada identifikasi masalah, kemudian pemecahannya gitu ya. Kemudian ada keyakinan kelas. Ini nanti keyakinan kelas ini saya minta dilaksanakan. Saya minta dilaksanakan keyakinan kelas. Nanti bagaimana keyakinan kelas itu? Ya, keyakinan kelas itu nanti yang di akhir sendiri ada. Ya. Next, teori kontrol yang pertama. Menurut paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi, salah konsep tentang kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Ya, jikalau murid mau kita kontrol, murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru tersebut. Seperti yang saya sampaikan, permainannya Pak Sigit sama Pak Heri tadi. Ibaratnya Pak Sigit itu adalah guru dan Pak Heri murid. Pak Heri akan mau dikontrol jika Pak Heri mengizinkan. Tapi kalau tidak mengizinkan, tidak akan mau dikontrol anak tersebut. Maka dari itu ini merumuskan konsep ya. Jadi selama ini kita itu memang selalu mengontrol murid, pasti itu secara tidak langsung ya. Jadi murid kita paksa untuk mengikuti keinginan kita gitu ya. Ini jadi ilusi. Kalau ilusi itu apa? Ilusi itu hayalan guru untuk mengontrol murid. Jadi berawal dari hayalan akhirnya menjadi mengontrol murid tersebut. Bahkan ada murid yang mau dikontrol karena dia terbentur oleh aturan sekolah, ya toh? Ada toh anak yang mau dikontrol karena mereka terbentur dengan aturan sekolah. Bahkan nanti kalau di kehidupan nyata dia sudah kembali pulang, sudah tidak ada aturan itu lagi karena dia sudah tidak ada di lingkup sekolah. Maka dari itu kalau dia punya intrinsik dari dalam, itu walaupun dia di sekolah dan di rumah sama. Nah, tapi kalau ekstrinsik dengan cara ilustrasi guru itu mengontrol murid, jadi kayak gurunya berarti dia akan mematuhi peraturan. Tapi kalau tidak akan mematuhi. Pada saat dia di rumah sudah tidak punya aturan lagi. Ya, yang diinginkan adalah pada saat di rumah dan di sekolah sama yang dilakukannya, yaitu mampu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini yang saya sampaikan tadi, ini sudah menjawab dari pertanyaannya pertama tadi ya, yang pemantik tadi, atau pemantik itu berarti cara geni di monetik pemantik ya. Penguatan positif bujukan adalah bentuk kontrol. Segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu yang tertentu, mungkin murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan itu, ya. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga belum tentu. Contohnya, saya sendiri juga salah ya, kayak upacara mungkin. Tapi tujuan saya ya berbagi. Tidak boleh sebenarnya seperti itu ternyata. Maka dari dia agak saya kurangi. Upacara bisa saya langsung saya kasih. Ternyata di dalam implementasi kurikulum Merdeka itu tidak akan membentuk karakter yang baik
itu karakternya pasti ekstrinsik karena dia mau menjawab jika ada hak dia. Tapi yang dibutuhkan bukan itu, intrinsik dari dalam. Karena jika tidak ada dia tidak akan pernah mau nih mikir berangkat dia akhirnya kecenderungan itu ya. Jadi yang saya sampaikan tadi ini dalam jangka waktu tertentu mungkin murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita ya. Kalau yang seperti itu ekstrinsik pasti suatu saat murid akan menolak ya. Banyak sekali faktornya, misalkan aku gak iso, tapi tujuan saya sebenarnya paling bukan itu, agar anak mau membaca, karena menghafal itu kalau tidak membaca tidak mungkin. Satu kelemahan kita yaitu lemah dalam membaca atau bahasa kerennya apa? Bahasa kerennya apa? Literasi. Rendah kita literasi, anak-anak rendah, saya juga rendah, tapi ada bapak ibu guru yang luar biasa setiap hari membaca novel ya, pembelajaran mungkin ya, itu ya. Jadi saya sendiri juga sebenarnya kalau kita ingin membaca, sebenarnya kalau kita membaca sudah disampaikan bahwa buku itu merupakan jendela dunia. Kita mau apa aja ini secara relatif lebih mudah karena ada HP itu. HP itu dunia dalam genggaman. Mau tanya apa aja di situ gak bisa. Ya, sopo lurahe Kutub Utara ini mantap kan? Ya pasti tahu itu. Jadi penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan yang positif tadi yang saya sampaikan itu bermanfaat. Kadang-kadang juga tidak pas. Berikutnya Mas Pak Adi. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi membuat orang bersalah ini biasanya dilakukan oleh bapak ibu guru dengan kata-kata sopan santun. Contohnya, nah, kalau kamu seperti ini terus, maka kamu akan menyusahkan orang tua. Jadi memojokkan anak tersebut merasa bersalah kepada orang-orang yang dicintainya. Nah, kalau seperti itu sampai berperilaku seperti itu, nanti bapak yang ditikung bapak kepala sekolah, kamu tidak kasihan sama bapak. Itu juga membuat rasa bersalah. Itu kalau membuat rasa bersalah berarti itu adalah produk kegagalan. Itu ya. Jadi ada tekniknya nanti, ada beberapa teknik ya. Itu yang dimaksud identitas gagal ya, menuju ke identitas gagal. Berikutnya Mas, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa karena kita lebih dewasa ya. Biasanya orang gede ini harus cilik kan mesti ngatur gitu. Itu logika ya, logika. Saya juga gitu, ngatur pasti karena kita lebih dewasa. Misalkan ada sekumpulan anak dengan kita, apalagi kita dengan anak-anak, pasti kita ngatur anak. Tapi kadang-kadang mengatur itu juga perlu karena tujuannya adalah bagus. Akan tetapi yang saya sampaikan di atas tadi juga harus diperhatikan. Berikutnya Mas. Nah, ini adalah stimulus respon, lawan dari teori kontrol, pandangan tentang dunia. Jadi kalau di situ disebutkan bahwa realitasnya kita itu sama, tapi kalau dalam teori kontrol bahwa kita itu berbeda. Maksudnya seperti ini. Jangan nganggep bahwa semua anak itu sama, harus bisa matematika. Tapi kenyataannya ada anak yang tidak bisa matematika sama sekali. Buat sama dia kok malah dipro, gitu. Gitu. Jadi ada anak yang tidak bisa matematika, tapi dia pandai sekali menulis, pandai sekali dia menggambar. Memang keahliannya di situ. Keahliannya di situ, dia pandai di situ. Kalau suruh kalau dia disuruh mengerjakan dengan betul tidak bisa, sulit sekali ya. Ada anak yang menyampaikannya lewat puisi, ada yang pinter menulis, dia suka menulis, ada yang membuat lagu, ada. Maka ini tujuannya nanti adalah pembelajaran yang berdiferensiasi ya, different ya, berbeda. Jadi masing-masing anak ini tapi ini mohon maaf, ini berdiferensiasi ini berarti kita membutuhkan waktu yang cukup lama karena kita melayani anak masing-masing satu. Jadi di IKM nanti kurikulum pendidikan itu tidak ada batasan tuntas. Oke.
ada. Sudah apa, jalan aja. Gitu. Nah, termasuk berdiferensi itu bagaimana? Ya anak yang suka membuat puisi, nanti kita beri tugas membuat puisi. Ya. Misalkan pelajaran olahraga, wah, kita matematika ya kamu pada saat lompat jauh misalkan, dia suruh ukur karena dia suka matematika ukur tadi. Nah, yang sukanya ekonomi, ya, yang sukanya ekonomi, ya, dia melompat sekian itu umpama itu diuangkan, misalkan uangkan ya, ekonomi namanya ya, gitu ya, seperti itulah diferensiasi. Nanti ada mengerjakannya, atau cara pengumpulan pekerjaannya harus berbeda. Sing seneng nulis ya nulis, sing seneng gambar lewat gambaran gitu ya. Berikutnya adalah semua orang melihat hal yang sama, tapi kalau dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda antara satu dengan orang lain. Nah, kemudian kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Kalau kita dalam teori kontrol, kita berusaha memahami orang yang berbeda dengan kita, memahami. Ya. Berikutnya sampai bawah ya, sampai model berpikir menang kalah. Kalau dalam teori kontrol tidak ada menang kalah, yang ada menang dan menang. Menang dan menang. Kalau dalam pelaksanaan stimulus respon itu adalah model berpikir menang dan kalah. Kalau dalam teori kontrol berarti menang dan menang. Next. Nah, ini disiplin positif. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Ya, harus ada disiplin yang kuat pada saat kemerdekaan. Namanya adalah self disiplin. Disiplin diri kita sendiri. Bahkan kalau kita itu tidak mampu melaksanakan disiplin mandiri, self disiplin tadi, maka kita pasti akan didisiplinkan oleh aturan. Contohnya bayar pajak. Jadi kan kalau self disiplin ya, jadi disiplin dari mandiri, dari intrinsik, maka kita dengan sadar membayar pajak kendaraan bermotor walaupun harus mengantri ya toh. Jadi kan bayar kendaraan bermotor harus wis bayar antri ya, tapi sekarang tidak terlalu ya, udah lumayan lah, udah luar biasa itu kerja Polri, luar biasa di situ. Yang lainnya tidak tahu ya. Kalau kita sampai tidak membayar pajak itu gimana kayaknya? Sudah, kita diingatkan oleh hukum, kita diingatkan oleh institusi, dan begitu ya, self disiplin. Berikutnya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, ini yang salah. Jadi kalau anak itu dengan kata disiplin itu menghubungkannya dengan hukuman, karena kalau tidak disiplin pasti harus dihukum. Nah, itu yang mau dirubah. Tidak boleh seperti itu. Kalau sudah intrinsik maka tidak akan lagi yang melanggar. Ya, walaupun kadang-kadang hukuman itu juga perlu. Ya, ya. Berikutnya, Mas sing yang tadi yang depan yang apa? Contoh. Masalah-masalah tadi. Ya, contoh kasus tadi. Contoh kasus. Nah, ini saya minta tolong ini dibedakan, ini hukuman atau konsekuensi. Kalau konsekuensi itu hukuman ya, hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, siswa mencatat 100 kali di buku tulis dengan tulisan saya tidak akan terlambat lagi masuk sekolah karena anak tersebut terlambat sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuen? Hukuman ya, hukuman karena dia di hukuman itu sifatnya langsung berpengaruh pada anak tersebut. Ya, kalau konsekuensi berarti jangka panjang. Ya, berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 5 kali karena anak terlambat masuk sekolah. Hukuman atau konsekuen? Hukuman lagi. Siswa diminta push up 15 kali karena tidak memakai sepatu warna hitam. Hukuman lagi. Menggantikan kertas ulangan teman yang telah dicoret-coret. Konsekuen. Anaknya konsekuen karena saya telah mencoretnya maka akan saya menggantinya. Next ya. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tidak sengaja dijatuhkan pada saat berlari menuju ke tempat duduk. Konsekuen.
Konsekuensinya apa? Berpengaruh juga pada dirinya. Ada intrinsiknya di situ. Ya. Murid disuruh lepas sepatu karena tidak memakai sepatu warna hitam saat malam sekolah. Apa? Ini bisa hukuman, bisa konsekuen. Kecuali pada saat ada kesepakatan kelas, pada saat kesepakatan kelas kita sudah membuat sepatu harus berwarna hitam, gitu ya. Itu ada kesepakatan kelas. Nanti kita bahas di belakang. Ya, berikutnya siswa mengelilingi lapangan basket 5 kali karena terlambat 10 menit pada saat pelajaran PJOK. Apa nih kira-kira? Kalau lari pada PJOK itu merupakan konsekuen. Jadi pada saat pembelajaran olahraga itu bagi yang karena pelajaran olahraga ya, dia memakai kaos olahraga. Jadi ada satu konsekuen yang harus dijalankan. Biasanya saya memakai seperti itu. Anak-anak begitu datang terlambat langsung konsekuen, langsung lari. Dia tanpa berpikir panjang langsung tahu dan tugasnya apa. Lari. Beda dengan lari tadi, karena terlambat dihukum tadi hukuman. Kalau ini konsekuen dengan aturan yang ada, konsekuen dengan aturan yang ditaati bersama. Mengganti kaca jendela yang pecah karena tidak sengaja memecahkan saat bermain, konsekuen. Ya. Oke, Pak Hadi, kita kembali ke laptop yang tadi. Nah, berikutnya next. Apa yang sama itu. Nah, berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Bahwa seluruh tindakan manusia ini adalah memiliki tujuan tertentu, sama dengan anak-anak. Walaupun apa yang dilakukannya adalah negatif, itu punya tujuan tertentu dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi usaha terbaik kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar kita itu apa saja? Di antaranya, Mbak, ada tamu anak SMA. di antaranya adalah survival. Survival itu adalah bertahan hidup. Ya. Berikutnya adalah love and belong, atau cinta dan kasih sayang. Itu kebutuhan dasar manusia. Ya, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan. Misalkan ada anak yang ketahuan mencuri bekal temannya, apakah kita harus menghukum mereka? Kita harus tahu dulu kenapa dia mencuri. Ternyata dia lapar, belum makan, berarti dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, walaupun itu tidak positif, bukan positif, tapi semua yang kita lakukan usaha terbaik kita untuk mendapatkan hak dasar kita, yaitu survival atau bertahan hidup. Karena kalau dia tidak makan maka dia mati. Survival, dia berusaha untuk itu karena tidak punya. Budal, boy pas tidak beras ya, urung ada. Ya, kemudian mekon godok anu jerune waktu ndak mateng akhirnya budal ruwet karena tidak mampu untuk menahan, akhirnya dia sampai seperti itu. Kalau kita zaman dulu langsung dihakimi, vonis, kamu salah, kamu dan sebagainya. Tapi sekarang tidak boleh kan, kita harus tahu dulu latar belakangnya. Ini apa kok dia sampai mencuri? Kecuali kalau dia punya penyakit ya, ada penyakit namanya mencuri itu. Apa namanya? Apa namanya? Kleptomania. Ya. Kleptomania itu orang yang suka mencuri, hobi. Ya. Hobi, bukan orang yang tidak mampu loh, bahkan orang kaya sekali. Setelah mencuri itu, dia ditulisi, ini punyanya ini, dicuri tanggal sekian, dimasukkan ke lemari karena dia punya penyakit. Ya, itu harus disembuhkan, itu bahaya itu. Ya, namanya kleptomania. Nah, misalkan anak pada saat kita ajar, bocah ini pangkat guyu mesam-mesam nyedeki jenengan kalau nyabri pak. Nah, kita juga tidak boleh menghakimi dia.
Karena pada dasarnya dia ada usaha dia yang terbaik untuk memenuhi satu kebutuhan dasar hidupnya. Kenapa itu? Kasih sayang. Mungkin di rumah itu orang tuanya tidak ada, panjenengan itu dianggap bapaknya, ya. Bapak yang Malaysia, ibu yang arisan yang Hongkong misalkan. Anda ada orang baik, obat titik getak, ya. Karena dia tidak punya kasih sayang, akhirnya dia berusaha mendapatkannya lewat orang lain. Kebetulan itu panjenengan dekat, ya gitu ya. Kita harus tahu. Berikutnya kebebasan. Misalkan ada anak yang selalu mengeluarkan kaos, baju pada saat seragam. Belum tentu dia itu belum tentu dia itu ya anak nakal. Dia aja berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu bebas. Aku pengen bebas. Sekolahnya tidak usah guys seragam. Kan ingin dia. Kan ada tuh dasar seperti itu. Itu dia berarti berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu apa? Kebebasan atau freedom. Berikutnya adalah fun, kesenangan. Naik kantin, badem-bademan, sosis, wah, buajar liwat, wah, naik buajar. Dia kalau zaman dulu langsung selesaikan dengan nada, ya. Akal, bapak tak tahu. Tapi sebenarnya kalau seperti itu kita tanya lagi apa? Karena dia berarti usaha terbaiknya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu kesenangan. Tapi apakah itu dibetulkan? Tidak. Negatif. Nah, nanti ada itu namanya penyelesaiannya adalah dengan segitiga restitusi. Nanti ada di belakang. Ya, berikutnya adalah kekuasaan atau power. Ada anak yang setiap hari menghardik temannya. Ada anak yang setiap kali ketemu temannya, adik kelasnya langsung meminta uang. Pernah terjadi ya? Pernah kan? Memalak. Tukono, merah Toyo. Nah, dia merasa the power, kekuatan, punya kekuatan. Maka sebenarnya dengan segitiga restitusi nanti kita diajak untuk menyelesaikannya itu, ya, bukan dengan cara adat yang kemarin. Ya, bahwa anak tersebut adalah usaha terbaiknya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu apa? Power, atau dia menunjukkan kekuatan. Aku loh kuat, dia sing wani kabeh. Begitu Pak Harto Moro, ampun Pak. Nah, tetap ada yang kita ikuti. Pesan saya, kita jangan menjadi orang yang ditakuti. Kalau kita ditakuti, maka anak itu hanya ikut kita pada saat di depan kita, di belakang kita. Oh, ini ya. Betul itu. Tapi kalau dia itu sungkan dengan kita, baik di depan dan di belakang kita, dia selalu hormat. Ya. Kalau kita ditakuti, pada saat kita tidak masuk, syukur tak dunga itu. Nah, tapi kalau kita tidak masuk, karena dia sungkan, kangen dia sama kita. Kok tidak cepat-cepat masuk lagi? Yo, kenapa? Yuk kita doakan cepat sembuh dan lain sebagainya. Itu bedanya antara ditakuti dan disungkani, ya. Itu. Nanti hasilnya kalau kita menghukum, itu lama-kelamaan akan mengakibatkan suatu permusuhan antara kita dan anak-anak. Bahkan permusuhan itu berlanjut sampai dia sudah keluar dari sekolah. Ini pernah saya alami misalnya. Pada saat saya sekolah, ini kursi saya ditarik ke belakang. Akhirnya saya terjerembab jatuh gitu. Pada saat itu guru matematika, bukan Pak Wajil tapi ya, Pak Wajil baik hati dan tidak sombong. Pada saat saya jatuh, gurunya masuk. Taunya guru kan saya. Langsung bawa penggaris pukul, penggarisnya sampai patah. Ya. Dan itu saya ingat sampai sekarang. Satu jadi saya awas lagi gede. Ya, walaupun ternyata gede aku jadi guru ya tidak wani ya. Karena sering kali ketemu. Ya, akhirnya pada saat itu saya bilang, Pak, mohon maaf, saya tadi kronologinya seperti ini. Blasing, nanti sama suka nih, ganti kayak ini gitu. Ceklek nih gua. Ya. Tapi kalau dulu seperti itu ya, sekarang nggak boleh seperti itu. Harus kita tanya kronologinya seperti apa, dasar untuk melakukan apa dan sebagainya. Next mas. Ini terus, ini hampir sama. Terus posisi kontrol.
Berdasarkan dari teori kontrol, Dr. Wilhelm Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol pada diri kita, yaitu pada dari guru ya, dari guru ada 5 posisi kontrol. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang paling hebat adalah guru sebagai manajer. Ya, yang paling rendah adalah guru sebagai penghukum yang sering kali kita lakukan dan saya melakukannya juga. Ya, maka dari itu mari kita akan mencoba untuk berubah. Bedanya yang atas itu nomor 1, 2, 3, nomor 1, 2 ini akan berakibat pada anak tersebut kalau dan anak tersebut tidak tahu cara memecahkannya. Adekan tahu memecahkannya pun anak tersebut tidak membantu untuk memecahkan. Dari pemecahan masalahnya diambil oleh guru. Tapi kalau monitoring, pemantau atau manajer, itu guru dan murid bersama-sama untuk memecahkan permasalahan yang ada dengan cara segitiga restitusi tadi. Next mas, penghukum sekarang. Ya, penghukum. Ini gambar berita aja nangis. Dihukum karena nah, ada balik berita. Ayu yura ini. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Bapak Ibu, hukuman itu tidak berupa hukuman fisik toh. Orang anak disuruh push up, anak disuruh sit up, anak disuruh lari, tapi hukuman verbal itu malah mengena dalam hati. Guru itu verbal dan itu mancep di dalam dirinya. Suatu saat, ya mungkin kita pernah ya. Maka dari itu ini perlu disampaikan, maka justru mensosialisasikan ya karena itu juga. Mari kita merubahnya, bukan itu caranya. Ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi dalam penghukum ini setiap kali anak kelihatan berbuat salah langsung dihukum. Ini saya dulu gitu. Ya sebelum ikut program Rewo gitu ya ternyata ya. Nah, jadi untuk penghukum ini hasilnya nanti adalah anak itu dendam dengan kita. Jadi pesan saya, apakah jelek orang harus dihukum? Kok bukan begitu? Nanti ada caranya, bukan tidak harus dihukum tapi dicari masalahnya, akar permasalahannya kemudian dipecahkan. Berikutnya adalah guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah ini kata-katanya ya. Ini biasanya dilaksanakan dengan sangar ya, wajah sangar. Kamu selalu saja salah. Nah dengan keras sekali ya. Selalu, pasti kamu selalu yang terakhir kali mengumpulkannya. Selalu terlambat. Apa yang kamu kerjakan di rumah? Nah padahal kita tidak tahu anak tersebut. Ini rumahnya apa? Setelah saya datang ke rumahnya sama Andi sama Haris, Bu, tidak sama dengan bayangan kita. Kita di rumah enak Bu. Nah, mereka itu harus menjadi tulang punggung keluarga. Aduh, luar biasa masih kecil ya. Diajak membajak sawah, mendapatkan uang sekian untuk makan. Dan dia di sekolah, kok? Tadi si adik tadi dalam rangka untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya yaitu survival atau bertahan hidup. Dia ingin ke sekolah Bu, bingung ya Bu, itu pilihan yang sulit, pilihan yang sangat sulit untuk anak tersebut. Jadi akhirnya nggak bisa atau ya nggak bisa, dan anaknya juga sudah nyaman mau ke Kalimantan kemarin yang itu ya Pak, yang setelah dicampur sekarang mau ke Kalimantan, ada gaya ke Kalimantan, walaupun ya kerjanya sebagainya. Maka dari itu jika ada anak yang terlambat, ada yang tidak, jangan langsung kita eksekusi, kita tanya dulu, apapun permasalahan kita. Tapi saya yakin, saya melihat di sini kemarin sudah jika ada percikan-percikan langsung diselesaikan dengan baik Bapak Ibu guru ya. Berikutnya, membuat orang merasa bersalah. Yuli nangis, ada Yuli. Oh Yuli, nah, Yuli nangis. Pada posisi ini biasanya guru akan
bersuara lebih lembut lagi, ya, bukan lagi keras tapi lembut, ya. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati, ya. Dengan kata-kata lembut maka akan menyentuh perasaannya anak-anak. Contohnya kalimatnya bagaimana? Ini berikutnya, next, Pak. Tadi, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Nah, dia itu memojokkan anak agar anak merasa bersalah. Jadi posisinya dia adalah posisi gagal anak tersebut. Berapa kali bapak harus memberitahumu? Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Ini kalimatnya halus, akan tetapi memojokkan siswa, sehingga siswa berada di posisi gagal. Berikutnya, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Hasilnya adalah produk gagal. Kita tidak mengentaskan mereka, maka dia akan kembali terpuruk. Kalau segitiga restitusi itu fungsinya adalah mengembalikan anak ke habitatnya, ya, dia akan kembali ke kelompoknya lagi dengan posisi dia normal. Berikutnya, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengaruhi seseorang. Ya, jadi kadang-kadang kita pernah melakukan ini. Saya juga pernah. Ya, kadang bahkan kalau jadi guru itu saya kadang jadi bapak, jadi emas, jadi teman. Itu pernah saya lakukan. Dan kayaknya kok juga nyaman, tapi di sini masih kurang bagus lagi, Mas, ya. Ya, nyaman, anak-anak nyaman, kita nyaman, ya. Ini efeknya kalau kita terlalu berlebihan maka anak tidak akan menghormati kita. Contohnya, misalkan omongan karo Pak Joko, Pak Joko, piye kabar? Wah, mau aja Pak Yo. Nah, karena dia merasa tenang. Itu, ya, itu efek negatifnya. Kalau positifnya, anak juga pasti ikut dengan kita. Jadi ini bagus, akan tetapi tetap ada sisi negatifnya. Berikutnya, kata-katanya seperti apa juga? Pak Adi, ayo bantulah demi Bapak, ya. Betul, ayo ingat, ayo kamu ingat enggak bantuan yang Bapak berikan pada kamu selama ini? Jadi istilahnya coro wong Jawa mudah-mudah loh. Mudah-mudah. Ya, atau ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ini termasuk teman, ya. Jadi harus kita, ini termasuk juga pemecahan masalah kan, tapi selain ada sisi positifnya tetap ada sisi negatifnya. Berikutnya adalah monitor atau pemantau. Sebagai posisi sebagai pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi ini terbaik kedua pemantau ini. Dia fungsinya adalah pemantau. Kalimatnya seperti ini. Kalimatnya, ayo diingatkan lagi peraturannya kemarin tentang ini apa. Maka dari itu harus membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Kesepakatan kelas itu dibuat di awal. Nanti bagaimana cara membuatnya ada, ya. Jadi anak-anak sendiri yang nulis, ya. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi? Anak tadi sudah bisa membedakan seperti panjenengan yang bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi tadi. Berikutnya, manajer. Nah, kalau manajer itu adalah mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi guru itu hanya membantu. Jadi dulu nih, sama ini salah mudah lagi, coba ayo digretok bareng. Ini masuk bener, misalkan dia mengeluarkan bajunya pada saat istirahat, bener enggak? Kalau dalam aturan kan boleh enggak? Tidak boleh, Pak. Nah, saat ini kamu berada di posisi yang bermasalah. Kamu harus bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Contohnya bagaimana? Misalnya, Pak, saya akan berusaha untuk masukkan baju terus sampai pulang. Nah, bagus, sudah. Jadi anak tersebut yang memecahkan masalah, ya. Atau anak terlambat misalkan. Anak
terlambat, suatu misal anak terlambat. Anak terlambat, kita ingatkan dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bahwa kita tidak boleh terlambat. Kemudian, ya apa kok terlambat? Pak, saya tadi malam itu main game online Pak, sampai jam 2 malam. Nah, akhirnya bangunnya kan kesiangan. Nah, coba, ayo kita gali, sama salah apa benar? Salah Pak. Terus kira-kira bagaimana cara memecahkannya? Saya tidak akan main game online lagi Pak. Saya akan tidur lebih sore, tidak jam 3 tapi jam 5 esok ya jam 2 tapi jam 10 sudah tidur sehingga besoknya pagi tidak bangun kesiangan dan tidak terlambat sekolah. Jadi posisi ini adalah posisi yang paling luhur. Manajer mengajak anak untuk bekerja sama, mengajak anak untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah. Berikutnya kata-katanya, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas yang akan panjenengan buat nanti. Saya minta tolong dibuat ya di kelas masing-masing. Kemudian hilang. Nah, berikutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini kata-katanya termasuk ya. Bapak Ibu nanti jika ingin PPT ini bisa diminta di Mas Hadi. Jika kamu memperbaiki ini, kali ini menunjukkan apa yang tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi anak-anak diajak diskusi untuk memecahkan masalahnya sendiri. Ya, jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, akan tetapi membimbing agar murid tersebut menemukan suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Berikutnya apa tadi? Nah, ini yang saya sampaikan. Ini adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka yang saya sampaikan tadi. Jadi proses untuk memecahkan masalah yang ada pada murid, di mana setelah masalah tersebut terselesaikan, maka murid tersebut akan mampu untuk kembali lagi ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih bagus. Ini ada pengarangnya, Gosen tahun 2004. Oke, nih. Jadi segitiga restitusi, contohnya apa nih contohnya? Misalkan ya dengan cara segitiga restitusi termasuk diantaranya manajer tadi. Ya, setelah misalkan anak itu terlambat sekolah, kalau kita hukum di depan kelas, ya misalkan, ayo demo irung, segera diangkat situ. Ini dia akan malu di depan siswa-siswanya, di teman-temannya itu kan malu dia. Ya pada saat dia malu, apa yang terjadi? Dia akan pasti minder, ya pasti minder, atau memiliki dendam pribadi pada guru tersebut. Ya, sehingga pada saat setelah selesai acara pun dia tidak akan pernah mengindahkan dengan guru tersebut, bahkan cenderung mengulanginya. Ya, kalau dengan cara segitiga restitusi, maka anak tersebut memecahkan masalah seperti yang jadi manajer tadi. Setelah selesai dia akan kembali ke bangkunya, ya, dengan cara kembali ke teman-temannya dengan cara yang bijaksana. Dia memiliki karakter yang lebih kuat. Maksudnya karakter yang lebih kuat, anak tersebut tidak akan terlambat lagi, gitu ya. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini adalah Kelson Gosen tahun 96. Jadi kayaknya acuannya ke Gosen semuanya. Ya, jadi proses kolaboratif. Jadi kolaborasi itu adalah gabungan antara guru dan siswa untuk melakukan suatu kegiatan, suatu pemecahan masalah bersama-sama. Kemudian setelah terjadi pemecahan masalah, maka anak tersebut bisa kembali ke habitatnya, bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter mereka yang lebih kuat. Berikutnya apa lagi? Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kita tidak bisa memungkiri bahwa anak-anak itu akan membuat kesalahan karena mereka itu namanya bocah. Panganane kayak kebo, pikirannya urung pecah, ya. Tentu banyak sekali. Saya punya beberapa cerita, diantaranya anak SMP
SMP di tempat saya dulu itu ada anak yang sangat nakal, tapi penanganannya salah, ya. Akhirnya dendam luar biasa. Pada saat dia sudah dewasa, begitu tahu bapak tersebut yang menghukum, dia langsung mendatangi dan mengancam, langsung diancam, tarik tali guntingnya diangkat ke atas. Kebetulan saya pas di dekatnya 2 kali, saya pisahkan. Kita jauhan, kebetulan kalau kayak teman gitu. Ya. Setelah saya pisahkan, dia ngomong, saya masih azan. Ya, tidak apa. Azan dulu. Mohon izin azan. Baik, kita lanjutkan. Setelah suara azan selesai, saya sampaikan bahwa yang tadi selesai sampai anak tersebut itu berkata bahwa masih ada 7 kali lagi saya harus memperlakukan bapak ini seperti ini. Jadi dia menghitung berapa kali bapak tersebut memperlakukan pada saat dia SMP. Baik, ya. Ini masih kurang 5, saya masih 2 karena dia memperlakukan saya dulu 7 kali. Ya, seperti itu anak yang kalau sudah mendendam, ya. Karena posisinya dia juga tidak kontrol, udah baunya alkohol saya tahu. Tapi anaknya udah keluar. Ya, itu ya. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal. Jadi dia membuat evaluasi dari dirinya sendiri sehingga anak tersebut mampu untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi, kesalahan yang mereka hadapi. Kemudian restitusi itu akan menguntungkan korban karena korbannya mampu memecahkan masalah, sehingga nanti apabila di masyarakat, ya, karena anak-anak itu tidak harus di sini terus, pada suatu saat dia harus terjun ke masyarakat. Jika ada terjadi kesalahan pada saat melakukan kesalahan di masyarakat, dia akan mampu untuk mengingat segitiga restitusi atau memecahkan masalah tersebut secara internal, secara dirinya sendiri. Tetapi juga menguntungkan orang-orang yang telah berbuat salah, karena berbuat salah mampu untuk dipecahkan. Selain guru beruntung, anak-anak juga beruntung karena anak tersebut akan kembali ke kelompoknya dengan cara yang lebih baik, dengan karakter yang lebih kuat, dan pastinya tidak akan mengulangi perbuatannya. Berikutnya, ciri-ciri restitusi, diantaranya restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Contohnya yang tadi, setelah dia melakukan kesalahan, diingatkan dengan kesepakatan kelas. Setelah diingatkan oleh kesepakatan kelas, kemudian dia ditanya lagi, ini salah apa benar? Salah, ayo kita cari solusinya bersama-sama. Itu ya. Berikutnya, next, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi hubungan dia akan kembali lagi ke teman-temannya dalam keadaan yang baik-baik saja dan karakter yang lebih kuat. Tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya, restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka kepada orang lain. Berikutnya, Mas. Restitusi adalah tawaran atau bukan paksaan. Jadi kita tawarkan dengan cara, ayo piye penake iki, cara menyelesaikannya seperti apa? Itu kan tawaran. Restitusi yang dipaksa bukan restitusi yang sebenarnya, tapi adalah konsekuensi. Jadi penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Tidak apa-apa, kok berbuat salah itu manusiawi, semua orang pasti pernah berbuat salah, itu kata-kata yang. Jadi anak-anak dibesarkan hatinya, tidak apa-apa. Bapak juga pernah seusiamu bahwa orang berbuat salah itu wajar, tapi kita harus bisa untuk memperbaikinya. Ibarat nyanyiannya Rhoma Irama, cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali. Nah, berarti orang tuh tidak semuanya harus benar. Jadi harus salah, karena dengan salah maka kita akan tahu mana yang betul. Begitu. Tapi tidak boleh orang itu salah dalam keadaan yang sama. Misalkan liwat dalam kono kebergong,
liwat kono keblokong akhir liwat kono keblokong, berarti bukan kesalahan tapi kebodohan itu namanya ya. Boleh salah, tapi setelah itu diperbaiki, dan kalau adekan berbuat salah lagi tidak disengaja dan berbeda kesalahannya, itu manusiawi berarti. Berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ya. Jadi kembali lagi ke 5 kebutuhan dasar manusia, bahwa 5 kebutuhan dasar mulai dari survival atau bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian kebutuhan dasar freedom, kebebasan, kemudian fun atau kesenangan ya, tadi sudah disebutkan ada 5 tadi. Jadi restitusi itu adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan kita. Yang saya sampaikan tadi, jika anak ada yang mencuri, jangan langsung mencuri punya orang lain, atau mencuri di kantin, jangan langsung hukum, jangan langsung dieksekusi. Kita harus tahu dulu bahwa dia adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya, yaitu survival, karena dia lapar. Tidak ngaku dia ingkung geblak, nah dan sebagainya. Nah kan seketika restitusi kita akan tahu kelemahannya, dia akan tahu alasannya, karena tidak semua orang itu mampu untuk berbuat baik. Tidak semua orang itu akan berbuat baik, kadang-kadang pasti berbuat salah. Berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan dan untuk mengomentari orang menjadi mengomentari diri sendiri. Jadi bukan lagi ngerasani wong, tapi ngerasani wae diri sambil mencari kesalahan kita dan membenahinya. Berikutnya, restitusi menguatkan. Jadi pada saat setelah menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, anak-anak akan kembali lagi ke kelompoknya dalam keadaan kuat, karakter yang lebih kuat, nggak lagi mencuri ya. Dia akan mencoba untuk memecahkan masalahnya tadi gitu. Berikutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini yang saya jelaskan tadi. Berikutnya, ya, inilah segitiga restitusi ya. Di antaranya adalah menstabilkan identitas. Yang paling bawah itu menstabilkan identitas. Apa maksudnya itu? Ada beberapa pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Di antaranya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi identitas anak tersebut itu dijelaskan bahwa dia itu sebenarnya berada di tempat yang salah, di tempat yang salah, agar dia menyadari kesalahannya dulu. Namanya adalah menstabilkan identitas ya. Berikutnya setelah itu menanyakan keyakinan. Kembali lagi nanti ke keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Jadi dalam kelas itu ada keyakinan yang harus dilaksanakan, keyakinan yang dilaksanakan, dirumuskan bersama dalam satu kelas. Bukan sekolah lagi tapi kelas. Ya, seperti kita melakukan keyakinan kemarin tanda tangan itu apa? SRA, sekolah ramah anak itu ya, kita kan yakin bahwa kita itu sekolah kita itu benar-benar sekolah yang ramah anak, jadi tanda tangan semuanya ya. Kita tinggal menyampaikan keyakinan aja. Yo, coba keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama. Misalkan ada anak yang bolos dan ketahuan, setelah itu kita laksanakan itu, diajak ke ruang PP, kemudian tanya, ayo keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama, boleh membolos. Berarti dia akan tahu posisinya, nanti tahu identitasnya bahwa dia itu salah ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, itu juga merupakan pertanyaan yang ada pada saat menanyakan keyakinan. Kemudian yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah ya. Kamu tentu punya alasan untuk mengapa kamu melakukan itu. Kemudian dicari, adakah cara yang lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Karena di validasi ini, tindakan ini kita sudah tahu kebutuhan dasar apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Mau dia freedom atau fun atau bertahan hidup ya, ataupun yang lain tadi. Berikutnya mas, langkah perbandingannya. Kalau langkah menstabilkan identitas, teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita bisa lakukan. Next aja.
Nah ini sekarang keyakinan kelas. Bapak Ibu, pada bahasan budaya positif ini ada satu topik yang menarik, yaitu keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelas itu, Mas? Next. Keyakinan kelas adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya tersebut, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Misalkan kelas 7A. Kelas 7A Pak Iwan ya. Nah, muridnya sebanyak 25 tahun gitu. Pak Iwan membawa kertas warna kuning itu apa? Ini rotok embun. Manila ya. Manila. Setelah itu ada lagi kertas kecil-kecil segini yang bisa ditempel-tempelkan, itu diangkat, template itu. Apa itu namanya? Astro ya. Nah, itu anak-anak dikasih satu-satu. Tep. Kemudian diajak bicara masalah keyakinan kelas. Sampai ini pengennya kelas kita piye aturan. Enek sing nulis misalkan tidak boleh terlambat. Nah, enek terlambat boleh asalkan kurang dari 10 menit. Nah, misalkan ya kan udah. Kemudian memakai seragam sesuai dengan aturan. Nah, tidak mengganggu temannya saat pelajaran, misalkan ya. Tidak boleh naik-naik di bangku saat pelajaran, tidak boleh duduk di kursi. Itu dari yang ditulis anak-anak tersebut kita tulis bersama, ditempelkan ya Mas, ditempelkan. Di antara itu kan pasti ada yang hampir sama. Misalkan kita tidak boleh datang terlambat ke sekolah, misalkan gitu ya. Terus ada lagi yang menuliskan tidak datang terlambat boleh, yang penting tidak kurang dari 5 menit. Berarti bisa disimpulkan dua itu menghendaki adanya kedisiplinan, maka langsung ditulis tidak boleh datang terlambat. Nanti ya misalkan itu. Termasuk di kelas lain juga gitu. Kalau sudah nanti ditempelkan, kemudian setelah selesai nanti akan ditandatangani mereka bersama. Mereka tanda tangan semuanya bersama namanya. Nah, pada saat dia melanggar, misalkan ada anak yang terlambat, itu nanti jangan cari kalimat-kalimat positif yang ada di situ, ada dari anak-anak sendiri. Jadi yang buat bukan kita. Kalau dulu aturan itu yang buat kita. Jadi istilahnya kita itu mengontrol anak. Kadang-kadang aturan yang kita buat itu tidak sesuai dengan hati nurani anak, belum kita bicarakan. Ya, kan harus kita bicarakan dengan anak, dan yang membuat anak kalau dia melanggar berarti itu melanggar kesepakatan kelas tadi. Ya. Jadi ada aturannya gitu. Berikutnya, Mas. Nilai-nilai kebajikan dan visi sebuah sekolah harus ada untuk menentukan arah tujuan dari sebuah institusi. Penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut kemudian diturunkan menjadi tingkat kelas, menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas nanti ditempelkan di tiap kelas. Kelas A itu keyakinannya kelasnya seperti ini, B seperti ini, C seperti ini, D seperti ini, kelas 8 begitu juga, kelas 9 begitu juga. Masing-masing tidak sama, ya, ini tidak sama. Tergantung dari wali kelas dan anak-anaknya. Pengennya seperti apa? Tapi ya nggak boleh, tidak usah masuk sekolah. Lah berarti kan negatif itu. Artinya yang positif ya. Tapi saya yakin saya tidak usah bicara seperti itu kan panjenengan paham nanti ya. Berikutnya. Ini sudah kita sepakati Pak, kita sekolahnya sampai Kamis pun Jumat itu enggak ini salah itu. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Ya, gitu ya. Kenapa kok tidak peraturan? Peraturan itu berarti tujuannya adalah untuk menghukum. Tapi kalau keyakinan itu awalnya berasal dari dalam diri siswa tersebut. Ya, itu lebih intrinsik lagi. Berikutnya, Mas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak.
daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal seperti yang saya sampaikan tadi ya. Tidak boleh terlambat, harus memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan, tidak boleh mengganggu temannya, tidak boleh mencontek saat ulangan misalkan ya. Kecuali kalau tidak ditulis terus kemudian ada anak yang contek karena tidak ada keyakinan ini. Arah no. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif nih. Misalkan kita masuk hari Senin sama Rabu dok, itu kan negatif gitu ya. Tidak boleh, kita harus mengarahkan ke positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi ojo kayak misalnya kabeh rolikur bocah lali. Maka dari itu perlu dibicarakan setelah mereka menulis keinginannya itu dibicarakan. Sing meh podo didadekne siji sehingga tinggal 5, tinggal 6, tinggal 4 gitu. Yang penting mudah untuk dipahami anak-anak dan diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Betul. Misalkan kita harus ke sekolah naik mobil semua, tidak mungkin ya kan? Tidak punya mobil ya. Mau belok gini nggak iso nyetir ya anak-anak kan gitu. Itu kan tidak mungkin dilaksanakan di lingkungan, tak boleh ya. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalkan diyakini keyakinan kelas tersebut selama 1 bulan itu ternyata kok kurang pas, jadi tinjau kembali membuat keyakinan yang baru sampai pas. Gitu. Saya minta tolong ini nanti kelas 7A, B, 8A, 8B, 8, 9A, 9B nanti akan seru juga. Pada saat pembentukan itu ada seru, asik-asik gitu ya. Nanti silakan dipraktekkan nanti. Saya coba untuk cek. Oke, terima kasih. Mumpung ini awal, besok bisa dilaksanakan. Berikutnya, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi menulis itu ya. Berikutnya, mencatat semua masukan di papan tulis atau di kertas besar di mana semua anggota kelas bisa melihat. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantikan kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contoh, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, positifnya berjalanlah di kelas atau di koridor. Ojo melayu-melayu ning ngono, jangan berlari-lari, dilarang berlari-lari, itu negatif. Positifnya berarti berjalan saja gitu ya, berjalan di kelas koridor gitu. Jadi kalimatnya positif semuanya. Saya minta Pak Iwan, Pak Heri, Pak Adi, Pak Joko senior, Bu Anjar, satunya lagi ya Pak? Oh iya, pasti ya. Ini untuk melaksanakan keyakinan kelas nanti saya akan coba melihatnya 1 minggu ke depan. Pak, berikutnya. Tinjau kembali daftar curah berikutnya. Sudah. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang penerapan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Penerapan terhadap sesuatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman atau sanksi atau berupa restitusi. Bentuk sanksi untuk lingkungan pendidikan disesuaikan dengan konsekuensi. Pemahaman konsekuensi adalah bahwa dalam setiap tindakan atau perbuatan pasti akan berkonsekuensi baik atau kurang baik. Contohnya ya jika ada anak yang mencoret-coret kertas temannya, ya konsekuensinya harus menggantikan seperti itu ya. Berikutnya, ini tidak perlu identitas sukses, saya yakin bisa. Ini anak-anak sedang membuat keyakinan kelas yang sudah dibagikan ya. Mereka menulis, kemudian slide berikutnya menulis satu persatu, kemudian menempelkannya seperti ini Pak Iwan ya, Pak Heri. Setelah itu nanti baru dirumuskan bersama. Berikutnya, nah setelah selesai itu dibuat rumusan seperti itu, ditempel di dinding sekolah, di dinding kelas, dipakai sebagai kesepakatan kelas, ya kan? Itu anak-anak bisa sendiri juga. Setelah jadi seperti itu, nanti ditugaskan kelas untuk membuat ini, dibuat yang rapi, bagus untuk ditempelkan menjadi suatu kesepakatan
kesepakatan kelas. Berikutnya, terima kasih. Itu gambar saya ya. Ya, bersyukur dan bahagia dilahirkan sebagai guru, selalu siap belajar dan mendedikasikan hidup kita untuk murid-muridku tanpa satu keraguan pun. Insya Allah, guru itu merupakan profesi yang mulia. Jadi ada 3 hal yang nantinya tidak akan hilang walaupun kita sudah meninggal dunia. Amal kita tidak akan hilang. Di antaranya yang pertama ada anak yang soleh, bukan anaknya Pak Soleh ya, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kemudian jadi amal jariah ya, amal yang kita tanamkan sesuai dengan tujuan kita ingin membangun musola di sini. Nanti Pak Hadi sebagai ketuanya dikondisikan. Setelah ini karena kita sudah meleleh semua, harapan saya segera dicairkan dan saya siap, pokoknya banget siap ya. Oke Bati, saya tunggu teman-teman. Setelah itu baru kalau sudah kumpul kita berangkat bersama, baru kita kuliah. Berikutnya yang terakhir adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi panjenengan itu memberikan ilmu yang bermanfaat untuk murid-murid panjenengan. Dan saya yakin setiap Al-Fatihah yang diberikan pada murid-murid sketsa ini bocah pilo, insya Allah nanti ya, setiap anak-anak berbuat kebaikan itu kebaikan kita juga mengalir, insya Allah seperti itu ya profesi guru. Mas, kembali ke contoh kasus berikutnya. Nah ini sekarang, ini Pak Acil. IFA itu sebenarnya Kofifah Pak. Jadi IFA, kalau Pak Seno itu Pak Acil di rumah Matika. Ini ada kasus seperti ini. IFA kurang menguasai pelajaran matematika ya. Ini sebenarnya kalau melihat seperti ini kita arahnya sudah ke IKM ya, bahwa kita itu kembali ke kodratnya manusia itu berasa menurut Ki Hajar Dewantara kodrat alam dan kodrat zaman. Bahkan anak-anak dibesarkan di alam yang berbeda, di lingkungan yang berbeda, tidak sama, sehingga mereka itu tidak ada yang pintarnya sama. Matematika pintar kabeh ya. Kemudian di zaman yang berbeda, sekarang zamannya Pak Harto dengan zaman anak sekarang sudah berbeda sekali. Saya ini Pak Harto kalau dolanan HP dihapusi anaknya lah, ya. Ya, dikunci ini bingung, iya buat. Anaknya lebih pintar. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar komik di buku pelajaran dengan gambaran yang sangat bagus. Ini si IPA ini muridnya Pak Joko ya, pinter gambar. Pada saat guru matematika Pak Wajir, Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba gagap saat berupaya menjawab pertanyaan tersebut. Akhirnya seluruh siswa di kelas tersebut akhirnya riuh menertawakan IPA. Pak Seno saat itu membiarkan anak-anak yang lain menertawakan IPA dan sudah pasti IPA merasa malu luar biasa. Pak Seno pun meminta IPA untuk maju ke depan kelas dan berdiri sambil menunjuk hidungnya. Nah, ini berbentuk apa ini? Apa? Hukuman atau konsekuen? Hukuman ya. Menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas pun semakin gaduh. Anak-anak semakin mentertawakan IPA yang berada di depan kelas sambil memegang hidungnya. Pertanyaannya, saya ingin ada yang menjawab. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Kenapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, ini siapa yang kira-kira jawabnya? Pak Heri. Terima kasih Pak atas pertanyaan nomor 1. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Menurut pendapat saya tidak setuju Pak. Karena apa? Harusnya ini diadakan istilahnya kesepakatan dengan IPA selaku siswa itu. Artinya begini, anak ini kan sukanya kan menggambar. Berarti arahnya kecenderungan ke seni rupa. Nah, itu Pak. Jadi diadakan untuk pendekatan Pak. Jadi misalnya harus diarahkan begitu, tidak langsung diberi hukuman untuk maju ke
Oh, berikutnya nomor 2. Nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Kalau menurut saya Pak, ini kaitannya dengan pelajaran ya bisa hukuman bisa konsekuensi Pak. Karena apa? Konsekuensinya kan dia kan kaitannya dengan matematikanya itu Pak. Harusnya dia ya apa itu istilahnya harus siap untuk mengerjakan apa yang ditanyakan oleh Pak Seno atau Pak Wajir. Kemudian kalau hukuman Pak, ini juga bisa jadi karena apa? Siswa ini kan melakukan kesalahan Pak di dalam kelasnya itu. Jadi dia dihukum ya secara fisik maju ke depan untuk menunjuk hidungnya. Padahal ini efeknya tidak baik Pak kepada siswanya. Karena apa? Akan membuat anak itu merasa malu, merasa tidak percaya diri, sehingga justru akan membuat IPA sendiri merasa salah Pak. Nah itulah, jadi alangkah lebih baiknya kita selesaikan secara bermusyawarah atau kesepakatan. Terima kasih Pak. Luar biasa Pak Edi ya. Jadi saya yakin kita sama-sama tidak setuju dengan yang disampaikan Pak Seno terhadap IPA. Mengapa? Karena yang dilaksanakan Pak Seno itu bukan lagi menggunakan segitiga restitusi yang kita pelajari, bahwa dia langsung menghakimi yang tersebut tanpa kita ketahui hak dasar dari anak tersebut. Kemudian menurut tindakan Pak Seno terhadap IPA, hukuman atau kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena langsung berpengaruh pada IPA, bahkan berpengaruhnya itu berkelanjutan gitu ya. Kalau konsekuensi pasti nanti hubungannya dengan sesuatu yang disepakati bersama dan itu pasti positif kalimatnya ya, begitu. Mengapa? Ya itu yang saya sebutkan tadi. Terima kasih atas atensinya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita angkat tangan kita ke atas, bukti bahwa kita sehat semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat.